Halo guys, ini saya sedang menggarap kulkas sub satu pintu. Kulkas sub satu pintu ini, jadi kendalanya ini bocor di pas sambungan evap aluminiumnya yang filter ini kapiler yang masuk. Jadi Anda harus tahu ini. Kalau serumit ini sebenarnya ada 3 langkah. Satu, diketok sambung pipa. Kedua, dipotong kemudian dilipat dipindah kapiler. Kemudian ketiga ini dengan lem biru. Jadi ada yang namanya lem biru ini. Saya memakai lem biru karena tingkat kerumitannya dan karena butuh cepat sehingga ini menggunakan lem biru. Anda bisa saksikan ini. Ini pas di sambungan nih. Jadi di sambungan aluminium antar aluminium ini yang rembes. Jadi ini saya kasih lem biru ini. Oke. Kemudian ini warna kabel yang termostat ini oranye dan coklat ini. Kapilernya kira-kira panjang 200 lebih cm ini. Jadi lilitan di sini sekitar ada setengah meter lebih, kemudian naik ke atas meter, kemudian yang di atas ini bisa setengah meteran yang dililit. Ini termasuk sub yang lama ini mestinya seperti itu. Tekanan freonnya ini baru karena ini mundur 10 ini berarti 20 ini. Tekanan freonnya 20 18 ini karena ini tidak nol ini meter gas saya. Yang artinya mengisi freon ini bisa dengan sebuah filling tanpa menggunakan alat. Pakai selang misalkan satu, tidak perlu menggunakan si meter gas ini. Sebenarnya mudah sekali. Anda kalau melihat dari sisi awal, kompresor sehat ini dari tekanan potongan pres ini sudah berasa ini. Presnya bagus atau tidak. Kemudian kalau misalkan setengah dari 10/5 ini sudah mati, kompresor ini sudah mati, ini bisa dipastikan ini kompresor tidak beres. Bukan karena PTC ini, Anda kena tipu kalau ganti PTC. Ini jelas ini kompresor sudah tidak beres kalau menggunakan tekanan 5 sudah mati di kompresornya. Jadi kulkas ini tidak dianggap rumit-rumit amat ini. Yang jelas filling ini harus bekerja ini. Saya kasih tahu kenapa saya tidak menggunakan ampere. Alat sederhana di tas ringkas. Kenapa di atas 95% ini sukses? Karena filling saya ini ikut bekerja. Kompresor tekanan 5 saya tekan lemah, misalkan PSI 5 sudah mati, ini sudah saya pasti vonis si kompresor, seperti itu kira-kira. Atau kemerucuk, atau freon habis, atau mati hidup, ini kan dari awal sudah ketahuan. Jadi ngerjain kulkas ini sebenarnya harus dari awal ini sudah tahu feelingnya ini. Oke, saya akan pasang. Kalau masang ini
pasang casing ini harus dari sebelah kiri dulu ini. Yang sini nih lubangnya ini masuk. Oke. Baru kanan yang main. Seperti itu kira-kira. Kemudian ini si termostat ini kawatnya ini harus nempel dingin. Kalau tidak nempel dingin, ini akan terjadi tumpukan es atau hidupnya lama sekali. Seperti ini kira-kira, seperti ini. Kemudian lampu ini, kalau ini seret kadang mati kadang tidak, ini karena tidak lepas atau keluar pintu yang tidak benar, ini seperti itu ya. Kalau hijau, saya akan tutup nih frame-nya. Kanan 20. Kurang menit gue. Itulah sebuah konten guys. Jadi tidak harus menggunakan alat super mewah. Kenapa saya tidak menggunakan tapi di atas 95% ini jadi semua? Karena feeling saya dan saya sudah pernah mengalami. Makanya untuk para pemuda silahkan saja feeling ikut bekerja guys. Malam guys.